Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrat, NIM 21650045. Pada video ini saya akan mereview materi pertama mikrokontroler untuk mata kuliah mikrokontroler. Pengertian pertama adalah pengertian dari mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam suatu chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Kemudian yang berikutnya ada embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lainnya. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroprosesor dan mikrokontroler dengan penambahan memori eksternal dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak dalam sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke ROM, EPROM, dan memori flash. Selain program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali di program ulang. Selanjutnya, beberapa karakteristik dari sistem tertanam. Yang pertama adalah fungsi spesifik. Dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat dijalankan berbagai aplikasi berbeda sesuai keinginannya pengguna, sistem tertanam melakukan tugas atau fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. Kemudian yang kedua ada efisiensi. Yang ketiga ada real time. Keempat ada ukuran. Kelima ada biaya. Keenam ada perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler. Ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, penggali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Di slide selanjutnya ada contoh bentuk dari mikrokontroler. Yang pertama itu ada CPU. CPU ini merupakan otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. CPU dihubungkan ke setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam suatu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan dan melakukan dekode oleh CPU tersebut. Kemudian yang kedua ada memori. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Kemudian yang ketiga ada port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Kemudian yang keempat ada port serial, yaitu dia menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Kemudian yang kelima ada pengatur waktu dan penghitung. Pengatur waktu dan penghitung ini adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer atau counter. Pengatur waktu dan penghitung menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Kemudian yang keenam ada analog to digital converter atau pengonversian analog ke digital. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke dalam bentuk digital.
Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor. Sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Kemudian yang ketujuh ada digital to analog converter atau pengkonversian digital ke analog. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interupsi kontrol digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau internal. Kemudian yang ke-9 ada blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus. Misalnya seperti sistem robotik. Pengontrol ini dapat memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Selanjutnya ada mikrokontroler dan versus mikroprosesor. Mikrokontroler dan mikroprosesor ada dua komponen elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu memproses informasi. Namun keduanya memiliki tujuan, fungsi, dan fitur yang berbeda. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari mikrokontroler. Yang pertama itu mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Kemudian yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Yang kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Yang keenam, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Sedangkan kekurangan dari mikrokontroler itu pertama, mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dan waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Yang keempat, tidak dapat terhubung dalam perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mungkin itu saja penjelasan singkat yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.